Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sampurasun and selamat malam. Anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, kita lanjutkan tentang obrolan quick win. Sekarang bergeser dari genting yang begitu sudah beberapa kali kita bahas dan memang pengalaman kita sudah begitu panjang. Sekarang bergeser ke program yang kedua ya. Yang kedua itu ya Aki tidak tahu apa ini kedua atau ketiga. Yang jelas adalah ada program GATI. GATI ini adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tentu saja programnya se-Indonesia. Ada pertanyaan yang nyeletik ke Aki. Kenapa Ki sedikit-sedikit itu adalah gerakan. Sedikit-sedikit gerakan. Bahkan di dalam quick win ini juga ada dua gerakan. Kalau menurut Aki mengatakan gerakan itu katanya kan tidak mudah. Ya Aki tidak tahu ya. Yang jelas bahwa selama Aki menjadi pegawai paling tidaklah di BKKBN 40 tahun gitu ya, dari 71 ke 2011. Di BKKBN hanya ada dua gerakannya. Yang pertama adalah gerakan KB. Gerakan KB itu tidak sembrono. Padahal kita itu sudah menggerakkan orang itu adalah pada tahun 76 dengan istilah alih kelola. Dan alih kelola ini memang yang berhasil membangun institusi itu di Jawa Barat. Tapi gerakan-gerakan yang masif untuk pelayanan dan lain sebagainya gugur gunung itu kan di Jawa Timur. Kalau institusi memang Jawa Barat itu kan. Kenapa kalau orang Jawa Barat bikin konsep mau ke Cirebon dari Jakarta itu belok dulu ke Bandung. Itu karena karakter masyarakatnya. Kalau digertak seperti di tempat-tempat lain itu belum tentu dia menerima. Istilah ngalawan kupunuk itu di Jawa Barat ada. Itu nanti di budaya lah kita bahas ya. Jadi sedikit-sedikit gerakan, sedikit-sedikit gerakan. Nah kita juga sebetulnya ada gerakan yang di 92 itu ada 3 gerakan kan. GRKS Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, GEKS Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera, dan Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera. Tapi itu benar-benar masif dilakukan. Tapi gerakan yang menyeluruh ini ada 2 program umumnya. Yang pertama gerakan KB, karena gerakan itu kan hanya ada 2 katanya orang-orang yang mengaku ya, dari segi ilmiah. Gerakan itu hanya gerakan PKK, gerakan KB. Tapi dulu ada kan gerakan reboisasi, gerakan. Jadi melibatkan keseluruhan orang dalam waktu yang serempak dan cepat begitu, ya. Kemudian mungkin sekarang sudah berbeda. Negara juga gerakan itu tidak banyak ya. Ada GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh begitu. Ada gerakan Yayasan Amal Bakti Pancasila itu ya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah GPKPS. Jadi betul-betul GPKPS itu Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Kalau melihat pada saat itu ada pemandangan yang kalau sekarang kan pemandangan itu ada foto-foto petugas yang berfoto di depan itu kan waktu itu bukan foto-fotonya. Semua akseptor berada di kantor pos sampai malam. Itu gerakan ya. Itu salah satu. Dahlah kita tidak usah berbicara apa gerakan atau tidak ada gerakan. Yang jelas ya sebagai yang sudah lebih dulu Aki bahwa ya kita usahakan tapi benar gitu masif ya dalam gerakan ini. Baik, begini kita juga tidak mempunyai banyak pengalaman tentang ayah teladan ini. Ayah teladan ini yang Aki tahu yang agak sedikit rinci pelajarannya itu adalah Departemen Agama. Judulnya
programnya keluarga sakinah. Tapi di dalamnya ada pelajaran-pelajaran dan materi inti bagaimana ayah memberi teladan kepada anaknya. Bagaimana cara dia membawa anak ke masjid subuh. Dan itu pelajarannya diterapkan dari ajaran Sayyidina Ali. Yaitu anak itu 0 sampai 7 itu dibikin raja. Nah, biasanya raja lebih berperan ibu di sini. Tapi 7-14 itu adalah tawanan. Nah, di sini bapak. Jadi sedikit-sedikit coba ayah, nanti ibu bilang sama ayah, wah, begitu itu cara pelajarannya, dan ayahnya memberikan keteladanannya, apa yang diucapkan kepada anaknya itu diberikan contoh sama dia. Aki ini punya pengalaman sekarang di rumah, karena yang gede kan yang di rumah ini adalah si kakak ini udah 13 tahun ya. 13 tahun sekarang, 12-13 mau ke 14. Nah itu sedikit lebih takut ke ayah, betul ya. Jadi apa yang diteladani, apa yang dibicarakan sama ayahnya, dengan ayahnya bagaimana kalau ngajak makan, dia itu tarik ulur. Satu saat dia memberikan pendidikan yang tegas gitu. Tapi di satu pihak menunjukkan kesayangannya kepada anaknya, sehingga tidak ada frustasi dan pundung itu. Jadi yang kecil sering nangis, malah bukan nangis karena dibentak, nangis dicandain, karena apalagi sekarang kan itunya berbeda kota ya, bapaknya sedang di Garut kan, sekarang jadi wakil kepala BNI di sana. Nah, kita tidak punya khusus ya, tidak punya khusus pelajaran ini, tapi itu sebetulnya melekat di bina keluarga, baik itu di bina remaja maupun di bina anak, balatnak. Terutama kita di program orang tua asuh, orang tua hebat. Orang tua hebat itu kan 9 di situ ya, ada 9 langkah. Yang pertama adalah mempersiapkan diri sebagai orang tua. Wah, ini kan pra keluarga kalau ini ya, dan baru kawin, menyiapkan diri. Tentu saja ini peran ayah sudah mulai di situ ya. Ayah memberikan bimbingan kepada istrinya yang hamil supaya anaknya mendapat hubungan interaksi antara emosional ibu dan anak di situ. Yang kedua, memahami peran orang tua. Nah, ini juga kesalahan kita dulu adalah seringnya bahwa orang tua hebat ini pelajarannya diberikan terlalu banyak kepada ibu, padahal kita perlu dengan ayah. Jadi rapat kita ke ayah itu atau penjelasan ke ayah itu lebih sedikit dibandingkan dengan bagaimana kita meng-KIE kepada ibu-ibu. Ya, siang nanti juga Aki akan bertemu dengan ibu-ibu nih. Yang ketiga adalah memahami konsep diri orang tua. Di situ kan konsep dirinya adalah sudah mulai dari aliran-aliran darah ayah. Misalnya ayahnya itu Islam, pasti konsep dirinya Islam. Ayahnya itu warga negara Indonesia, ya konsepnya Pancasila. Itu udah mulai di situ konsep diri orang tua itu. Jadi orang tua berada di mana? Makanya kan kelihatannya ayah teladan itu kan biasanya kita melihat kalau bapaknya tukang cendol, anaknya pasti tukang cendol gitu. Kalau bapaknya di BKKBN, anaknya juga ada yang di BKKBN, itu tidak boleh munafik. Karena apa? Itu ayah teladan juga. Karena apa? Karena kita tahu. Kalau ayahnya guru, dia karena tahunya jadi guru, anaknya itu pasti disekolahkan ke sekolah guru gitu. Ini apakah masuk ayah teladan atau tidak? Tapi dia jadi contoh untuk keturunannya, begitu. Yang keempat, melibatkan peran ayah. Nah ini, jadi yang keempat itu, dia itu ayah. Jadi segala sesuatu keputusan harus ada di ayah, di orang tua. Itu juga yang Aki lihat sekarang di anak Aki. Walaupun dia itu ibunya adalah seorang dokter. Tapi keputusan-keputusan yang paling mengikat tentang bagaimana dia berperan mungkin juga sesuai dengan pelajaran dari Depag itu ya. Itu keluarga sakinah itu. Oh, bagaimana? Aki banyak pelajaran dari mereka ya, dari mereka. Nah, kemudian yang kelima adalah mendorong tumbuh kembang anak. Ini yang lemah kita. Sehingga
didorong di tumbuh kembang ini lebih banyak ibu, ya. Dan kita itu juga tidak punya sarana yang lengkap, di antaranya KKA. Apalagi KKA ini harus dipahami oleh ayah. Jadi di mana dia harus memerankan anak, pada umur berapa dia harus memonitor anak. Ini juga perlu yang kita tingkatkan. Kalau kita sekarang Gati ini mau dijadikan gerakan, sehingga kawan-kawan yang di lapangan juga itu kayaknya tidak nyambung dengan orang tua hebat ini. Yang tahu sekarang ya nggak tahu ajarannya dari atasnya seperti itu, ya seperti ada orang diambil gitu karena dia sukses, ditinggal ke mana, ke Arab Saudi, anaknya bisa sampai sekolah di sini, dianggap Allah teladan. Itu juga bisa, tapi itu kan contoh penteladanan, itu salah satu saja ya. Nah, apa yang kelimanya? Yang kelima itu tadi mendorong tumbuh kembang anak. Yang keenam adalah membantu tumbuh kembang anak. Di situ peran ayah itu harus sudah mulai nampak gitu. Yang ketujuh adalah menjaga anak dari pengaruh media. Ini pendampingan ayah, terutama dengan anak laki-laki atau dengan anak-anak pada saat nonton TV, checking gadget dan lain sebagainya. Itu sudah mulai harus terlihat. Di situ, itu pengalaman kita di situ saja. Yang kedelapan adalah menjaga kesehatan reproduksi anak. Nah ini yang 8 ini biasanya lebih lagi cenderung ke ibu begitu ya, karena kesehatan reproduksi memandikan misalnya lah, terus memberikan makanan-makanan yang sehat, bergizi dan lain sebagainya. Kayaknya sih ini lebih cenderung kepada peran ibu. Dan yang ke-9, nah ini bersama harusnya ya, yaitu yang disebut dengan membentuk karakter anak sejak dini. Nah ini membentuk karakter anak sejak dini. Jadi di situ ada yang disebut begini ya, itu pelajaran di Sakinah itu ada begitu, tapi Aki agak kurang setuju ya. Jadi kalau anak lapar tegur bapaknya, tapi kalau anak nakal tegur ibunya. Nah itu sekarang tidak berlaku kalau laki. Kalau anak lapar tegur bapaknya dan ibunya dong. Gitu ya. Jadi bapaknya dan ibunya. Mungkin bapaknya bisa ngambil mengambil uang banyak untuk belanja, tapi ibunya tidak paham untuk memberikan makanan yang bagus kepada ibu. Jadi anak lapar tegur orang tuanya gitu aja. Anak nakal juga tegur orang tuanya, bukan mengandalkan kepada ibu saja. Itu saja pengalaman kita di Gati ini. Tapi sekarang dengan konsep-konsep Gati yang sekarang kelihatannya inilah koordinasi. Ya koordinasi. Makanya sekali lagi Aki jangan nyebut bahwa quick win ini adalah barang baru, satu ya. Barang baru yang kedua itu adalah hakikatnya koordinasi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hardianto kemarin, seperti yang Aki bahas itu. Ini program bersama ya. Karena itu ilmu koordinasi. Ilmu koordinasi kan kita yang punya kapan? Sejak lahir bahwa BKKBN adalah badan koordinasi. Ilmunya di situ. Nah, bagaimana menceritakan tentang ilmu koordinasi? Kan sudah Aki sering ya. Makanya Aki kan katakan koordinasi itu harus diawali dengan komunikasi. Dan komunikasi itu harus diawali dengan ketemu. Apa yang harus ketemu? Hati. Jadi koordinasi mah adalah hati ya. Banyak cara-cara mendidik anak ini. Makanya kan kalau kita sekarang dulu suka mengundang gitu ya, di mana di BKR atau di mana kita mengundang itu adalah narasumber itu bukan orang teoritis, bukan orang BKKBN, tapi narasumber itu adalah orang-orang yang bisa mendidik anaknya sampai sukses, gitu ya. Jadi yang ayah-ayah yang bisa membina anaknya menjadi anak yang kalau menurut di keluarga Sakinah adalah anak yang soleh. Kalau kita kan anak yang sehat, pintar, soleh, begitu. Karena mereka itu ya orang-orang agamis itu di situ aja. Tidak pakai proses yang memproseskan kita. Nah, kadang-kadang Aki juga kalau ada ceramah ya kesel tapi mungkin itu mereka mah cuman ke situ. Jadi ya susah kan. Jadi ketika ada sodakoh itu harus ke masjid, kita mintanya ke posyandu. Kita kalah karena kita bukan dalil dogmatis ya. Kalau agama kan dogmatis, absolut, mutlak itu. Tidak bisa di itu. Tapi kita kan
hubungan dunia ini kalah lah ya. Bagaimanapun orang tinggi, wah sedikit-sedikit jabatan tidak dibawa ke akhirat, sedikit-sedikit harta tidak dibawa ke akhirat. Tapi di lain pihak dia ngomongnya lain. Di akhirat itu yang paling ditanya adalah harta. Jadi kan tolak belakang tuh. Nah ini susah karena ini harus masif lagi, harus ada gerakan seperti zaman Pak Harto. Bagaimana para ulama dilibatkan dalam pemerintahan. Kaki kita itulah nanti ayah teladan. Aki juga akan minta bagaimana sebetulnya yang diinginkan pada saat gerakan ini. Karena mungkin Aki terlalu kuno berbicara gerakan itu tidak edel-edel gitu ya. Tidak kaleng-kaleng. Gerakan itu harus masif. Diikuti oleh orang banyak, di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Itu pelajaran Aki zaman dulu. Mungkin itu jadul. Nah sekarang apa ciri-ciri gerakan? Silakan kita pikirkan bersama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.